Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Syarhoiruman dengan NIM 280240045. Di sini saya akan mengerjakan tugas daripada mekanika analitik yang membandingkan antara Newtonian dan Lagrangian. Di sini kita mempunyai contoh sederhana bahwa sebuah balok mula-mula diam di puncak bidang miring licin, kemudian dilepas. Berapakah percepatan benda tersebut? Otomatis kita akan mencari A-nya atau percepatan. Nah, di sini kita mempunyai bidang miring di mana ada benda yang meluncur yang mempunyai gaya normal ke atas, gaya barat ke bawah, dan juga ada W sin alfa untuk gaya yang bekerja untuk menarik atau mendorong sebuah benda tersebut, dan juga ada W cos alfa. Nah, untuk hukum Newtonian atau persamaan Newtonian, kita sama-sama tahu bahwa sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F ini merupakan gaya yang bekerja untuk mendorong atau menarik suatu benda hingga benda itu terjatuh. Maka gaya yang bekerja pada benda untuk benda yang terjatuh kan kita bisa lihat bahwa W dikali sin alfa. Oleh karena itu kita bisa tulis bahwa sigma F adalah W sin alfa sama dengan M dikali A. Nah, kita tahu bahwa W merupakan M dikali G, maka itu kita tulis M dikali G dikali sin alfa sama dengan MA. Karena ada M di kedua ruas di sebelah kanan dan sebelah kiri, maka bisa kita coret menyisakan G sin alfa sama dengan A. Jika kita mencari A, maka A merupakan atau A sama dengan G sin alfa. Mungkin untuk Newtonian hanya segini, berbeda dengan Lagrangian. Di Lagrangian menyatakan bahwa energi kinetik dikurangi dengan energi potensial, di mana energi kinetik merupakan rumus setengah dikali mv kuadrat dikurangi energi potensial, yaitu M dikali G dikali H. Kenapa di sini ada minus? Karena si benda ini melewati daripada garis EP sama dengan 0, sehingga MG-nya ini minus. Nah, akan tetapi minus ketemu minus akan menjadi plus, menjadi setengah mv kuadrat plus mgh. Nah, kita turunkan si H ini. Kenapa bisa menjadi X sin alfa? Bahwa si H ini kan merupakan ketinggian. Nah, si H ini berada di garis X. Di garis X ini yang ada di ini nih, yang sudah ditandai di X, karena dekat dengan alfa maka bergantung kepada sin alfa. Nah, kita turunkan terhadap do X dot fungsi L sama dengan, ini merupakan penurunan parsial yang hanya menurunkan daripada ruas kiri saja, sehingga setengah M2X dot. Nah, jika kita turunkan maka menjadi setengah M2X dot, atau bisa kita coret duanya, satu menjadi M dikali X dot saja. Nah, kita turunkan lagi dengan fungsi waktu atau do T do X dot fungsi L sama dengan MX double dot. Kita turunkan dua kali nih si MX dotnya ini menjadi MX double dot. Nah, setelah itu kita turunkan yang ada di fungsi yang ada di ruas kanan nih, yang MG X sin alfa, kita turunkan dengan do X fungsi L sama dengan MG sin alfa, karena X nya kan diturunkan jadi habis, X ketemu X jadi habis. Nah, sehingga kita turunkan lagi nih do T, terus kita turunkan lagi karena di sini ada do X dot fungsi L nih, dikurangi dengan do X fungsi L lagi di sini nih. Untuk ruas kiri dan ruas kanan dikurangi, kita tulis hasilnya yang udah diparsialkan, diturunkan MX double dot dikurangi MG sin alfa. Hasilnya ini MG sin alfa dari sini dikurangi sama dengan 0. X double dot, kita sama-sama tahu bahwa X double dot itu merupakan A atau percepatan dikurangi MG sin alfa sama dengan 0. Karena ada sama-sama massa atau sama-sama M di ruas kanan dan ruas kiri, maka bisa kita coret dua-duanya. M kiri dicoret, M kanan dicoret, sehingga meninggalkan hanya menyisakan A sama dengan G sin alfa. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.